Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi Karabani di sini dan ini adalah Feel T1 Lite. Tagline-nya The Art of Audio, seni dari sebuah suara gitu ya. And then my brother, kita lihat dulu spesifikasinya. Dan ini adalah TWS yang dulu harganya mungkin 500 ribuan, kemudian jadi 400 ribuan, dan aku cek di marketplace sekarang udah 300 ribuan. Dan ini adalah salah satu TWS yang familiar banget sampai di pasaran Eropa. Saya lihat di forum-forum banyak yang pakai dan mendiskusikan tentang Feel T1 Lite ini. Jadi ini adalah versi Lite dari Feel T1 ya. Oke, dari officialnya yang jual ini di Shopee itu dari Soundbiz. Jadi untuk spesifikasinya dia true wireless stereo Bluetooth, Bluetoothnya versi 5.2. Ya kamu bisa ketemu yang di atas ini 5.4 misalkan 5.3, tapi aku rasa itu perubahannya kayaknya nggak begitu signifikan gitu ya. Sampai kalau benar-benar udah upgrade ke versi yang titik 6, maksudnya versi yang ke-6. Oke, and then QuickLink, ada QuickLink 2.0 technology, jadi yang mempercepat koneksi antara TWS ini dengan device. And then ada low latency mode, jadi saya sudah tes latensinya. Kita sampai download game PUBG Mobile di device tablet ini, sorry nggak kelihatan ya. Ini Mi Pad 6 dan experience saya bahwa audionya itu real time. Delay-nya, latensinya minim, artinya ya nggak kerasa. Kita dikasih experience sound yang real time gitu ya. Ya saya lihat ada beberapa yang review bahwa ada delay-nya, maksudnya delay-nya terasa. Misalkan kita tekan tombol tembak, dia ada jeda sepersekian detik lalu suaranya muncul, tapi di pengalaman aku dengan device Mi Pad 6 itu delay-nya nggak kerasa teman-teman. Tapi mungkin pengaruh juga dengan device yang kita gunakan ya. Artinya kan device ini memproses dan dia butuh core processing yang kuat sehingga bisa menghasilkan pengalaman audio yang baik gitu. Nah, kalau pakai yang misalkan prosesor yang high end, saya rasa dia bisa men-treat bagaimana menghadirkan pengalaman audio yang lebih menarik. Long duration fast charge, jadi dia udah fast charge dan durasi pemakaiannya itu lama. Ya bener sih lama banget gitu ya, bisa sampai semingguan kita pakai dalam durasi pemakaian yang putus nyambung ya. Dan yang menariknya adalah IPX7 ya, waterproof. Jadi kamu nggak bakal khawatir misalkan telinga kamu masih ada bekas air wudhu atau berkeringat, dia ada waterproofnya. Dan ya apa namanya, speakernya di dalam jadi lebih terjaga. Dan dia ada Feel App ya, dia ada aplikasinya. Jadi dia udah ada aplikasinya. Di aplikasi itu kita bisa mengatur tentang equalizernya ya, ada smart configurationnya juga, dan ada banyak lah pengaturan di situ gitu ya. Dan ini udah bisa ya, maksudnya ngatur volume lewat TWS. Beberapa TWS itu belum ya, belum bisa. Misalkan ketuk sekali volumenya naik, ketuk 3 kali volumenya turun, contoh kayak gitu ya. Dan ini adalah case-nya ya, cangkangnya ini nih, ini dia Feel T1 Lite itu. Nah, salah satu yang menurut aku bikin nyaman adalah ini deh, fittingnya tuh enak banget ya, enak banget. Kenapa? Karena ini ya, karetnya super lembut dan super nyaman. Ini nih karet earpiece-nya nih ya kan. Bahkan kalau kita sudah pakai, tarik keluar dia bakal gini, saking lenturnya dan saking nyamannya, saking softnya itu di telinga. Dan juga ini keren gitu ya, keren dilihatnya pas dipakai dan ringan banget gitu. Ini dia nih. Nah gitu teman-teman ya. Saya juga udah tes, ngobrol di game, tanya temen gimana hasil kualitas
audionya suaranya kedengeran nggak? Ya kedengeran, jelas, dan itu dia. Nah ini ada LED nih, ya kan, LED light yang ngasih kamu indikator ya. Cuman beberapa yang kurang saya senengin ya, ini masalah kotaknya sih ya. Kadang mau buka dari sini ternyata di sini gitu. Dan ini udah selain fast charge, dia udah Type C ya. Berarti udah kekinian banget nih. Ya, dan ini bukanya agak ribet gitu karena dia kudu diginiin ya, itu sih. Dari segi audio, kualitas audio dia itu bright ya, bright. Di bass dia nendang bagus ya, tapi juga nggak over, dan di vokalnya juga terasa terang, jelas, dan treble-nya juga desisannya cerah banget. Ya ini karakternya tegas, berani banget ya. Kalau dia kita analogikan sebagai warna, dia itu warna orange atau warna merah gitu. Nah misalkan di TWS lain kalau kita main itu volume 100%-nya itu baru bisa maksimal kita dengar step. Tapi kalau ini 70% aja kamu udah dapat power gain audio yang cukup untuk mendengarkan step musuh atau audionya gitu. Kalau kelebihan daripada itu telinga bakal jadi sakit gitu ya. Nah ini ada lampu indikator. Lampu indikator kalau dia misalkan di charging atau lagi ada kayak gini ya. Dan seperti tagline-nya The Art of Audio, memang saya rasa ini cukup memberikan kita feeling yang baik tentang bagaimana seni dari sebuah audio ketika kita menggunakan TWS Filthy One Lite ini. Dan dia ada mode gamingnya juga, low latency-nya ya. Meskipun saya nggak pernah ngaktifin yang mode gaming, tapi udah nggak terasa ya, nggak terasa mode, maksudnya nggak terasa ada latensinya, ada delay-nya. And then sejauh ini saya juga di tablet itu nggak install malah aplikasinya, tapi enak aja dipakai. Nah misalkan kamu mau ngaktifin fitur tap to increase volume, nah itu kudu install aplikasinya ya. Untuk kekurangan lagi yang aku rasain tuh kadang connect-nya juga ya, tapi hampir semua TWS gitu sih ya. Kadang dia connect cuma satu, tapi kita masukin lagi di cangkangnya, tutup semuanya dua-dua kayak gini, ambil lagi terus connect lagi. Untuk koneksinya cepet ya, begitu ini dibuka langsung connect deh dia, tutup ya disconnect lagi gitu ya. Ya umumnya kayak gitu. Soal bagaimana dia mengisolasi audio ya, ini kan kalau sekarang TWS itu namanya ANC ya, atau Active Noise Cancellation. Nah dia masih tipikal yang disebut Passive Noise Cancellation. Jadi kalau yang pasif itu isolasi suara itu masih dari ininya nih, sumbatan earpiece di telinga. Dan karena dia ini soft, soft, jadi dia itu kalau kita colok di telinga, dia udah bagus banget dalam mengisolasi suara dari luar gitu. Itu menurutku, pengalamanku ya, karena dia itu udah nyaman, ininya bahan ininya nggak tebel, jadi enak di kuping. Dan itu adalah salah satu nilai plus yang menurut aku, sebagus gimana pun audionya, kalau fittingnya nggak enak, itu bakal nggak nyaman ya. Kamu bisa ngedengerin TWS yang mungkin hyper bass, tapi kalau fittingnya nggak enak ya paling beberapa menit udah nyerah pakainya gitu ya. Okay, this is my experience with Filthy One Lite. Kalau
tambah turun harganya sekarang, ini masih recommended ya. Bahkan aku lihat ada juga yang jual secondnya ini di Shopee ya. Tapi kalau kamu mau beli ini, beli di akun Soundbiz itu ya, di Soundbiz. Itu ada di TikTok ada, Tokopedia ada, dan di apa tuh, Shopee ada. Link directnya aku taruh juga di kolom deskripsi ya. Ini bagus dan aku udah pakai lama. Dan ya itu dia. Thanks for watching this quick review. Budi Karabani and Assalamualaikum.